Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabarnya? Haleluya. Katakan kiri kanannya, good morning. Ya. Happy Sunday ya semuanya. Senang sekali bisa melayani Bapak Ibu di dalam pemberitaan firman Tuhan di ibadah kedua ini. Saya percaya ada hal-hal yang baru yang Tuhan akan singkapkan. Ada berkat-berkat yang spesial yang akan kita terima pagi hari ini. Untuk itu Bapak Ibu, kita siapkan hati kita. Kita akan tangkap firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, memberkati setiap kita. Yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Hari ini saya beri judul khotbah saya, Benih Kebaikan. Kita buka Alkitab kita di dalam Galatia 6. Ayat 9. Galatia 6 ayat ke-9. Yang sudah dapat katakan amin. Kita baca bersama-sama. 3, 2 ya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Bapak Ibu, firman Tuhan yang kita baca mengibaratkan perbuatan baik kita itu seperti benih taburan yang akan tumbuh dan lalu berbuah dan akhirnya bisa dinikmati hasilnya oleh sang penabur. Dan kita tahu kalau tumbuhan itu punya masa pertumbuhan. Dari awal dia tumbuh sampai kita bisa menuai hasilnya itu punya waktu masing-masing. Contohnya ini, kalau toge itu butuh waktu sekitar 3-5 hari kalau biji kacang hijau itu kita tanam. Lalu ada sayur-sayuran, sawi, kangkung itu butuh 1 bulan. Cabai butuh sekitar 2-3 bulan baru kita bisa petik hasilnya. Lalu ada lagi papaya, itu butuh 1 tahun. Pertumbuhannya baru kita bisa nikmati hasilnya. Dan ada lagi namanya pohon mangga. Yaitu sekitar 3-4 tahun baru kita bisa nikmati hasilnya. Adakah di tempat ini yang di depan rumahnya atau di depan kosnya ada pohon mangganya? Oh, banyak ya. Karena di Bengkong saya lihat banyak sekali pohon mangga. Mangga apel, mangga harum manis, ya kan? Ya. Dan saya menikmati tinggal di Bengkong. Haleluya. Dan yang terakhir, nih, durian. Siapa yang sama seperti saya suka durian? Wah, kita semua suka durian ya. Hampir semua lah ya. Cuman kalau di Batam ini agak gimana kalau beli durian ya? Kalau di kampung kan beli per biji 20.000, 30.000 ya kan? Di sini ditimbang lebih berat kulitnya sama bijinya daripada isinya. Benar gak? Ya tapi kita beli juga karena kangen ya kan. Karena kita mau menikmati buahnya. Nah durian ini butuh 10-12 tahun. Dari mulai dia ditanam sampai dia bisa menghasilkan buah. Nah kita dapati apa dalam pelajaran ini? Memang untuk menuai apa yang kita tabur itu butuh namanya waktu. Ada yang butuh waktu cepat untuk dituai, ada juga yang dituai dalam waktu yang relatif lebih lama. Tapi yang pasti cepat atau lambat pasti kita tuai. Amin Bapak Ibu, karena kita percaya apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, terkadang memang kebaikan kita yang kita lakukan kepada orang lain itu bisa dilupakan orang. Kadang kita sendiri pun bisa lupa kalau kita pernah melakukan sesuatu perbuatan yang baik buat seseorang yang berarti bagi dia. Mungkin karena waktu tadi kita juga bisa lupa. Orang lain juga bisa lupa kebaikan kita. Tapi satu hal yang kita pegang, manusia bisa melupakan kebaikan kita. Tapi Tuhan tidak pernah lupa perbuatan baik yang kita lakukan. Amin Bapak Ibu. Karena itu firman Tuhan bilang, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nah,
kita akan lihat kisah hidup seorang tokoh Alkitab yang bernama Mordekai. Mordekai ini pernah dilupakan orang, tidak dihargai, tapi akhirnya dia menuai juga hal-hal yang baik, hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupannya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ester 6 ayat 1-3. Ester 6 ayat 1-3. Yang sudah dapat katakan amin. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Bapak Ibu perhatikan. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasweros. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduan raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan sesuatu apapun. Nah, ini kisah ini si Mordekai pernah melakukan perbuatan baik yang luar biasa menurut saya. Karena apa? Bukan hal sepele yang dia lakukan. Mordekai ini membongkar kasus perencanaan pembunuhan seorang raja. Bukan hal main-main. Perkara besar, perkara nyawa, apalagi nyawa seorang raja. Namun perbuatan baik Mordekai itu sama sekali tidak dihargai apa-apa. Dan dilupakan begitu saja. Tapi sekali lagi, ingat, manusia bisa lupa perbuatan baik kita, tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Dan setelah dilupakan sekian lama, bertahun-tahun mungkin, tibalah suatu ketika Mordekai juga menghadapi hal yang sama, yaitu apa? Ancaman maut. Mordekai mau dibunuh sama siapa? Seorang pembesar di kerajaan Media Persia yang bernama Haman. Karena Mordekai ini tidak mau sujud menyembah kepada Haman, si Haman ini sakit hati, benci. Karena setiap dia jalan di dalam kerajaan, semua pegawai-pegawai yang ada di dalam kerajaan harus tunduk, harus sujud menyembah dia. Dan semua pegawai memang tunduk, hanya si Mordekai yang gak mau. Punya selidik, rupanya si Mordekai ini adalah orang Yahudi. Yang artinya tidak menyembah kepada patung ataupun kepada manusia. Karena mereka hanya menyembah kepada Allah yang hidup, Allah orang Israel. Hal itu membuat Mordekai menghadapi suatu masalah besar. Ancaman maut. Bukan hanya Mordekai saja yang akan dibunuh, tetapi seluruh bangsa Yahudi mau dimusnahkan. Nah, apa respon Mordekai ketika dalam masa yang sukar, dalam masa-masa ketakutan, tekanan, ancaman, apa yang Mordekai lakukan? Mordekai tidak menjadi lemah. Meskipun dia tahu ada ancaman maut, tapi dia tetap tidak mau sujud, tidak mau menyembah si Haman. Makin panas hati. Mordekai tidak menjadi lemah. Dia malah menguatkan hatinya. Dia malah betul-betul mau mencari Tuhan. Benar-benar berharap kepada Tuhan. Berharap pada pertolongan Tuhan. Datang kepada Ratu Ester. Bagaimana? Lalu mereka serentak berpuasa 3 hari, 3 malam. Tidak makan apa-apa, tidak minum apa-apa. Membuktikan bahwa mereka benar-benar berharap pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. Ketika masalah datang, ketika persoalan datang, yang harus dilakukan apa?
Cari Tuhan sungguh-sungguh. Jangan lemah iman kita. Jangan lemah pengharapan kita. Jangan lemah percaya kita. Jangan lemah, jangan lesu. Jangan tidak bersemangat untuk cari Tuhan. Jangan malas ibadah. Amin Bapak Ibu. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda yang biasa saya juga sering tanya, kalau saya nggak kelihatan minggu ini, minggu depan saya akan tanya, kemarin kenapa nggak ibadah? Saya nggak lihat kamu ibadah berapa? Iya kok, minggu lalu aku nggak ibadah. Loh kenapa? Aku lagi ada masalah kok. Loh kok ada masalah nggak cari Tuhan? Ya kayaknya percuma kok kalau masalah berat gitu nggak bisa aku menyembah Tuhan. Kayaknya aku nggak fokus. Gak fokus katanya. Memang masalah kita bisa membuat kita gak fokus. Tapi pilihan kita ketika itu apa? Apakah kita cari Tuhan atau kita rebahan di rumah? Ada yang memilih untuk rebahan di rumah. Tapi hari ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Ketika ada masalah, meskipun tidak fokus untuk ibadah, datang aja. Cari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita bisa berkata seperti Daud berkata, pujilah Tuhan hai jiwaku, meskipun jiwa kita lagi malas, lagi pusing, lagi banyak masalah. Tapi kita bisa berkata kepada jiwa kita, pujilah Tuhan hai jiwaku. Sehingga kita bisa nyanyikan lagu ini. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy. Bapak Ibu, kalau kita mau menuai perbuatan baik kita, hal yang pertama adalah jangan jadi lemah. Jangan jadi lemah. Iman kita gak boleh lemah. Pengharapan kita kepada Tuhan gak boleh lemah. Cari Tuhan gak boleh lemah. Amin Bapak Ibu. Dan kita lihat akhir dari cerita Mordekai seperti apa. Akhirnya Mordekai menuai karena dia tidak menjadi lemah. Apa yang dituai? Hal yang pertama, Mordekai menuai keluputan dari maut. Haman ingin membunuh Mordekai beserta seluruh bangsa Yahudi. Tapi Tuhan lakukan pembalikan arah. Akhirnya Haman yang digantung. Beserta anak-anaknya semua habis. Mordekai selamat. Mordekai luput dari maut. Dan bukan hanya itu, Mordekai lalu menerima kuasa atas semua harta milik Haman yang benci kepada Mordekai tadi. Dan bukan hanya itu saja, tapi Mordekai diangkat menjadi orang kedua di dalam kerajaan Media Persia, yang saat itu kerajaan itu adalah kerajaan yang punya kuasa terbesar di dunia pada masa itu. Luar biasa kan yang dituai oleh Mordekai. Kenapa bisa? Karena dia tidak menjadi lemah. Masalah kondisi tidak jadi alasan untuk menjadi lemah. Dia malah menguatkan hatinya untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Dan benarlah apa yang disampaikan firman Tuhan, Galatia 6 ayat 9. Karena apabila sudah datang waktunya, sudah tiba waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amin Bapak Ibu. Yang mengerti berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Yang pertama, jangan jadi lemah. Katakan kiri kanan, jangan jadi lemah.
Nah, hal kedua, ini penting. Yang kedua adalah tabur di tempat yang tepat. Suatu kali Tuhan Yesus pernah mengajar dengan perumpamaan seorang penabur. Dan Tuhan mengumpamakan firman Tuhan itu seperti benih yang ditabur. Dan hati manusia itu diumpama seperti tanah atau lahan, wadah, tempat benih itu akan tumbuh. Ada 4 jenis Tuhan Yesus katakan. Ada yang jatuh di pinggir jalan, ada yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, ada yang jatuh di tanah yang bersemak duri, ada yang jatuh di tanah subur. Itu adalah tempat di mana benih ditabur. Jadi dari perumpamaan yang Yesus sampaikan mengenai taburan, kita dapati bahwa Yesus itu begitu menaruh perhatiannya pada tempat di mana benih itu harus ditabur. Atau di mana benih itu jatuh. Karena apa? Gak bisa dipungkiri tempat di mana benih itu jatuh atau tempat di mana benih itu bertumbuh adalah faktor yang sangat penting bagi pertumbuhan sebuah benih. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau perbuatan baik kita diumpamakan sebagai benih yang ditabur, maka kita juga harus perhatikan di manakah perbuatan baik kita harus disalurkan. Yang mengerti katakan amin. Ya, wah, maksudnya seperti apa ini Pak Debi? Karena jika perbuatan kita disalurkan di tempat yang salah, maka bisa-bisa apa yang kita tabur akan menjadi sia-sia. Benar. Benih yang kita tabur tidak akan tumbuh jika kita tabur ke dalam laut. Benar Bapak Ibu? Gak akan mungkin kita tanam jagung di laut, kan gak mungkin. Ya, rumput laut lah mungkin ya. Itu pun gak berbuah dia. Gak akan mungkin benih yang harusnya jatuh tanah, kita tabur di laut. Gak akan tumbuh. Dan itu akan berakhir sia-sia, mungkin bisa dimakan ikan. Pernahkah Bapak Ibu merasa perbuatan baik kita sepertinya sia-sia? Pernah nggak? Pernah nggak Bapak Ibu pernah berusaha menolong seseorang yang terlibat hutang dengan rentenir atau koperasi? Pernah nggak? Ada yang pernah menolong orang, teman mungkin saudara, yang terlibat hutang dengan rentenir? Ada nggak? Coba, ada nggak? Ada ya, ada beberapa ya. Saya tahu perasaan Bapak Ibu, kenapa kita mau menolong mereka? Karena kita rindu mereka lepas dari itu. Karena dia adalah sahabat kita mungkin, dia saudara kita dan tidak jarang kita mengorbankan apa yang kita punya yang berharga untuk menolong dia. Entah emas kita yang kita gadaikan, BBKB motor, kadang ada juga surat rumah untuk memperoleh uang untuk membantu saudara kita. Dan saya temui cerita seperti itu banyak sekali. Sebelum saya ada di gereja ini, di Tanjung Pinang juga saya sudah sering dengar hal-hal seperti itu. Sudah sering. Bukan sekali dua kali, banyak kali. Dan saya menolong juga bukan sekali dua kali. Ya. Saya kira ketika saya tolong, ya, saya hitung-hitung berapa semuanya. Segini, kita begini, dari saya begini. Sehingga kamu gini, kita selesaikan. Maka kamu akan selesai. Bebas dari hutang itu. Ya, tidak akan dikejar-kejar lagi. Terus ingat, jangan lagi seperti itu. Karena akan membuat kamu susah. Bukan kamu aja susah, keluargamu pun ikut susah. Iya. Kirain selesai. Tapi ternyata saya salah. Itu bukan solusi. Kenapa? Setelah ditolong, setelah selesai beberapa lama kemudian,
Rupanya tambah hutang yang baru dan lebih besar dari yang lalu. Aduh, coba gimana? Aturannya harus selesai, ditambah yang baru yang lebih besar. Jadi itu bukan solusi. Kenapa? Karena orang yang tidak sungguh-sungguh sama Tuhan, pasti hidupnya terus bermasalah. Sama seperti orang Israel yang ada di padang gurun, putar-putar, itu terus masalahnya, itu terus masalahnya. Kalau hutang, hutang terus itu masalahnya. Gitu. Kalau saudara kita, teman kita, sahabat kita itu berurusan dengan namanya uang, kita nggak bisa bantu dia dengan cara seperti itu. Karena uang kita juga terbatas. Amin Bapak Ibu. Kecuali keuangan Bapak Ibu sudah tidak terbatas. Nggak berseri lagi. Nah, itu lain cerita. Eda pinjam dulu 20 juta. Sikit kali 20 juta. Ini ambillah 50 juta. Aduh Eda banyak kali 50 juta. Agak apa-apanya. Masih banyak di bawah bantalku. Tak habis-habisnya. Wah, kalau begitu lain cerita, nggak apa-apa. Seperti kita buang ke laut. Benar. Jadi apa yang harus kita lakukan dengan saudara kita itu, dengan teman kita, sahabat kita itu? Bawa dia kepada Tuhan. Kita percaya asalkan orang itu mau sungguh-sungguh cari Tuhan, Tuhan pasti tolong. Amin. Bukan kasih uang, itu tidak akan menyelesaikan masalahnya. Percaya Bapak Ibu. Kita udah tahu kita suruh ibadah aja nggak mau. Kemarin nggak ibadah, iya hujan. Nah, alasannya hujan, tapi kalau minjam, hujan deras pun petir, sampai di depan rumah. Aduh Eda, tolonglah. Hidupnya asal-asalan, gak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tentulah masalah terus datang, kapan habisnya. Benar gak Bapak Ibu? Dia hidup gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah coba kita perhatikan hidupnya Yunus. Yunus ini hidup gak sesuai dengan kehendak Tuhan awalnya itu. Ya, Yunus disuruh Tuhan ke Niniwe, dia malah lari ke Tarsis. Gak sesuai dengan kehendak Tuhan. Akhirnya di tengah jalan seperti itu. Yunus 1 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu kalau mau lihat ayatnya ada di depan kalau kelihatan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ. Lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, kenapa kita menolong saudara kita? Kenapa kita menolong sahabat kita itu yang berhutang, yang terlibat rentenir? Kenapa? Karena kita merasa kita ada di kapal yang sama. Kita sama-sama ada di kapal keluarga besar ini misalnya. Dia sahabat kita, sepenanggungan. Satu goyang, semua goyang kapalnya. Makanya kita bantu. Dan sama seperti awak kapal itu berpikir bahwa caranya adalah membuang muatan kapal ke laut. Gitu.
Kita lakukan segala cara untuk menolong saudara kita, bahkan barang-barang berharga kita relakan. Sama seperti awak-awak kapal tadi yang membuang muatan-muatan kapal yang berharga ke dalam laut. Dan kita tahu kalau kita sudah buang itu ke dalam laut, tidak akan timbul kembali. Ya, jangan harap timbul kembali. Betul. Saya percaya muatan kapal yang ada di Tarsis itu mau dibawa ke Tarsis itu bukan roti ketawa. Ya. Itu barang-barang berharga yang mau dijual di pasar di Tarsis. Itu harus dibuang semua. Demi siapa? Demi si Yunus ini. Gitu. Pikirnya kalau buang barang berharga itu adalah solusi. Enggak. Ternyata enggak. Solusinya ada di mana? Solusinya ada di ayat ke-6. Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Ini yang ngomong bukan orang yang percaya Tuhan loh. Ini orang yang gak kenal Tuhan yang ngomong itu. Orang yang gak kenal Tuhan aja tahu. Cari Tuhan, hanya Tuhan yang bisa tolong. Nah kalau kita sudah ajak berseru kepada Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh seperti Mordekai, tapi nggak mau, masih malas-malasan. Apa yang harus dilakukan? Mungkin kita harus belajar sama seperti mantan menteri kelautan kita. Tenggelamkan, haleluya. Waduh, Pak Debi kejam sekali. Bukan begitu Bapak Ibu. Kadang itu bisa jadi adalah proses dari Tuhan. Kadang ada manusia yang harus berada di titik paling bawah baru mau bertobat. Sama nih kayak ini, Yunus. Yunus kalau nggak ditelan sama ikan, dibawa ke laut yang paling bawah, Yunus tidak akan bertobat. Lewat cara itulah dia bisa bertobat. Amin Bapak Ibu. Bisa mengerti apa yang saya sampaikan? Yang mengerti berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Nah, jangan tabur benih ke laut. Jadi tabur kemana dong? Mana dong tempat yang tepat? Ini. Yang pastinya menabur di ladangnya Tuhan. Menabur di rumah Tuhan. Menabur untuk pekerjaan Tuhan. Itu adalah ladang yang paling subur. Karena kita menabur untuk sesuatu yang kekal. Yang tidak bisa dinilai dengan apapun yang ada di dunia ini. Amin Bapak Ibu. Dan menabur tidak selalu bicara tentang uang. Kita bisa menabur dengan tenaga kita, waktu kita. Untuk melayani Tuhan. Untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Itu juga disebut menabur. Amin Bapak Ibu. Ya, yang terakhir. Sudah waktunya. Bonus buat Bapak Ibu semua. 3 ayat terakhir. Sadar. Yang pertama, Galatia 9 sampai 10. Janganlah jemu-jemu berbuat baik karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Nah kalau kita lihat ini, kawan-kawan seiman yang patut kita tolong. Wah, berarti itu adalah lahan yang paling subur yang bisa kita tabur. Lalu Lukas 14 ayat 13 sampai 14. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepada kamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi kalau kita tahu ada teman-teman kita seiman yang kehidupannya mungkin perlu pertolongan kita. Dan kita tahu dia tidak akan bisa membalas apa-apa kepada kita. Berarti itu adalah lahan yang tepat. Dan firman Tuhan berkata apa? Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang lemah itu, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu kepada kita. Jadi firman Tuhan bilang kalau kita tolong orang-orang lemah itu, apalagi terutama teman-teman seiman, maka kita
memiutangi Tuhan. Artinya apa? Tuhan berutang pada kita. Dan kalau Tuhan utang sama kita, pasti dibayar. Amin. Ini enggak. Lakukan kebaikan, malah berharap sesuatu yang lebih besar. Kemarin dia nikah, aku kasih gelang emas loh. Masa anakku nikah cuma 100.000? Kita patut bersyukur kalau ada orang-orang yang tidak bisa membalas kebaikan yang kita lakukan. Maka itu akan memiutangi Tuhan. Tuhan ya sendiri akan membalaskan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Dan percayalah kalau kita menabur di tempat yang tepat, maka akan tiba masanya kita akan menuai apa yang pernah kita tabur. Dan saya percaya lewat Bapak Ibu Saudara semua, Bapak Ibu akan menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Dan kita tidak kekurangan satu apapun, karena apa yang kita lakukan Tuhan perhitungkan. Amin Bapak Ibu. Hari ini kita diingatkan dua hal, jangan jadi lemah. Yang kedua, mari kita menabur di tempat yang tepat. Yang mengerti berikan tepuk tangan. Haleluya.